Kalau nggak salah itu bab 9 ya, Mbak Ibu lihat dulu bukunya. Yang saat itu yang Ibu suruh kalian aliran melalui lubang dan keluar. Kalau nggak salah itu kalian Ibu berikan tugas ya untuk mengerjakan. Nah, dalam praktikum kali ini itu setiap kelompok ada 7 anggota ya, Ilham. Kemarin rencananya dibagi 3 kelompok, 14 orang kebanyakan. Jadi dibagi dengan 6 kelompok. Jadi masing-masing menjadi 7 kelompok ya. 7 orang seperti itu. Nah, sebenarnya panitia atau kepala labnya sudah membagi kalian atas beberapa kelompok, tapi Ibu kembalikan ke kalian, kembali lagi satu kelompok itu 7 orang. Nah, 7 orang ini masing-masing mempunyai tugas. Bukan berarti hanya 1-2 orang saja yang bekerja ya. 7 orang ini ada yang bertugas mencatat, ada yang bertugas mengukur, ada yang bertugas memutar keran untuk mengukur debit, ada yang bertugas untuk mengamati. Ya, ada mengukur, mengamati, ada yang menghitung, kemudian ada yang mencatat. Jadi semuanya bekerja, gitu ya. Nah, untuk materinya, praktikum ini ada 3 kegiatan. Nanti kalian akan dipandu lagi di laboratorium oleh kakak laborannya namanya Kak Madi ya. Kalian boleh panggil kakak, boleh panggil Pak ya, karena masih muda. Ya. Nah, nanti sebelum praktikum dimulai, kalian akan diberikan arahan seperti prokes untuk masuk ke laboratorium seperti apa, kemudian misi absen, dan sebagainya. Kita masuk ke panduan praktikum. Nah, panduan praktikum ini kalian harus bawa pada saat praktikum. Kemudian ada beberapa silabus mata kuliah hidrolika yang terkait dengan praktikum, yaitu aliran zat cair atau aliran terbuka, di mana kalian pelajari pada bab 9 terakhir, kemudian ada hidrolik kasar dan hidrolik halus berkaitan dengan angka Reynolds, kemudian ada profil salur ekonomis juga kalian sudah pelajari, kemudian ada loncat air dan peredam energi. Nah, untuk loncat air dan peredam energi ini kebetulan belum Ibu berikan, kalau tidak salah dia ada sebentar. Ibu cek dulu loncat air. Rasanya ada di bab 9. Coba cek ya. Oke, nanti Ibu informasikan materi terkait loncat air ya. Kemudian ada saluran tertutup atau perpipaan. Saluran tertutup atau perpipaan ini nanti akan diberikan setelah praktikum, setelah TKS ya. Nah, kalian akan melakukan praktikum, ada 3 jenis praktikum, yaitu percobaan A untuk menghitung debit aliran melalui Swiss gate. Nah, apa itu Swiss gate? Nanti secara langsung kalian akan perhatikan pada saat praktikum. Namun dalam modul ini akan diberikan petunjuk teori dasarnya seperti apa, alat-alatnya seperti apa, cara pekerjaannya seperti apa, kemudian bagaimana menghitung hasil pengamatan. Setelah itu kalian buat kesimpulan. Nah, untuk percobaan B itu loncatan hidrolik, kemudian percobaan C yaitu bendung ambang lebar atau broad crash weir. Ini juga ada di materi bab terakhir ya. Kemudian laporan ini kita akan bimbingan sehari ya. Mungkin hari Rabu kita akan bimbingan, kemudian setelah bimbingan mungkin offline, bimbingannya hari Rabu, kemudian setelah itu baru dilanjutkan
membuat laporan. Ya. Nah, untuk pendahuluan silakan dibaca bahwa betapa pentingnya melakukan praktikum karena sifat air yang sulit untuk diimajinasikan. Jadi dengan adanya praktikum kalian akan langsung melihat bagaimana perilaku dari air tersebut. Ya. Nah, lingkup percobaannya itu ada 3, yaitu pintu air atau sluice gate, kemudian bendung ambang lebar, dan satu lagi loncat hidrolik. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan terkait dengan masalah hidrolika. Ya, nanti silakan dibaca lagi. Nah, ini ada beberapa peraturan atau aturan dalam mengikuti praktikum. Tolong ini dipahami ya. Praktikum ini dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok di bawah bimbingan seorang asisten. Asistennya itu Pak Made sebagai laboran lab hidro dari keanggotaan kelompok dosen ya. Nah, batas waktu penyelesaian laporan dari setiap kelompok itu adalah 1 bulan dari semenjak praktikum. Tapi Ibu harapkan setelah kalian praktikum, kalian mengukur, kemudian menghitung, hari Rabu kita asistensi, minggu depannya sudah bisa dikumpul hasilnya ya. Kemudian apabila ada batas waktu, laporan belum selesai, maka yang bersangkutan dianggap gugur. Nah, laporan asli dikumpul di laboratorium hidrolika, sedangkan arsip sebagai laporan. Kalian harus mempunyai kopinya masing-masing. Nah, setiap anggota harus hadir mengikuti praktikum. Apabila diketahui melanggar, maka anggota kelompok dinyatakan gugur. Nah, bagaimana menyusun laporan? Di panduan ini sudah jelas disampaikan. Pertama, pelaksanaan percobaan. Pertama yaitu percobaan A, dasar teorinya kalian ketik lagi ulang. Atau enggak kalian tambahkan dari buku referensi berkaitan dengan teori dasar. Kemudian jelaskan alat-alat yang digunakan. Kemudian cara kerjanya seperti apa, dijelaskan lagi. Kemudian tabulasi data percobaan, pencatatannya seperti apa. Nah, untuk tabel tabulasi ada di halaman terakhir dari modul ini. Kemudian ditambahkan juga beberapa foto-foto, ya, beberapa foto hasil pengamatan kalian. Ya. Kemudian masuk ke hasil pembahasan, ada perhitungan, ada pembahasan dan gambar hasil percobaan. Terakhir baru kesimpulan dan daftar pustaka, gitu ya, untuk masing-masing percobaan. Kemudian ini format covernya seperti ini, ditambahkan di sini mungkin logo UNUT ya. Kemudian ini nama dosen pembimbingnya, Ibu sendiri. Kemudian ini tahunnya mungkin bisa diganti 2022 ya. Lumayan sudah lama 2022. Nah, masuk ke percobaan A, yaitu percobaan debit aliran melalui sluice gate. Ya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mendemonstrasikan aliran melalui pipa sorong, melalui pintu sorong. Nah, nanti pada saat pengamatan, Ibu harap tidak ada yang lain-lain, ya, karena ini penting. Tolong diperhatikan mana yang namanya pintu sorong, mana yang apa yang disebut dengan sluice gate, supaya kalian ngerti, ya. Untuk menunjukkan pintu sorong dapat digunakan alat pengukur atau pengatur debit. Nanti Pak Made, Kak Madenya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur debit yang masuk. Ya. Nah, di sini ada beberapa teori dasar. Teori dasar yang digunakan ini hampir sama dengan di buku bab terakhir. Buku Hidrolika 1 bab terakhir. Kalian bisa kembangkan teori dasar ini tidak hanya sebatas dari apa yang ada di sini, ya. Dikembangkan, kemudian ini juga digambar ulang, jangan di copy paste gambarnya, kalau bisa digambar ulang. Kemudian beri penjelasan sesuai dengan
yang dimaksud rumus-rumusnya. Kemudian peralatan, misalnya plum atau saluran terbuka, kalian foto plumnya seperti apa, ukurannya seperti apa, pintu tegaknya atau switch gate-nya bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, apa yang dimaksud dengan point gate atau pitot meter dan sebagainya. Nah, kemungkinan ada beberapa alat yang rusak, ditanyakan Kak Madinya. Kalau alat tersebut rusak, terus bagaimana penggantinya? Nanti bisa silakan tanya ya, teknisinya. Kemudian cara kerjanya ini harus dibaca dulu sebelum kalian mulai praktikum. Kalau kalian tidak membaca modul ini, nanti sampai lab kalian akan bingung. Ini yang harus saya kerjakan seperti itu. Kalau bisa baca dulu ya. Pertama, siapkan peralatan dan pastikan posisi saluran terbuka itu horizontal dan posisi pintu tegak lurus dasar saluran. Cek bahwa plum itu dasar salurannya itu lurus, tidak miring. Kemudian letakkan point gate di sebelah hilir dan di sebelah hulu pintu. Kalian harus lihat mana yang disebut dengan hilir dan mana yang disebut dengan hulu di saluran tersebut. Supaya kalian tidak salah meletakkan point gate-nya. Kemudian atur dan pasang pitot meter di sisi plum. Kalau misalnya pitot meter ini rusak, tanya Kak Madinya sebagai penggantinya apa. Jadi modul ini sudah 20 tahun ya umurnya. Jadi modul ini harus sudah disesuaikan dengan kondisi alat yang sekarang. Jadi belum tentu apa yang tertera ini masih sama seperti yang sudah sekarang adanya ya. Tapi ada modul aturan misalnya atur tinggi bukaan pintu atau YG sama dengan 20 mili. Ini benar diikuti ya. Dari dasar saluran sebagai tinggi bukaan asal. Bagaimana cara mengatur nanti teknisi akan memberitahu kalian bagaimana cara mengukur YG ya. Pintu air 20 mili berarti 2 cm dari bukaan pintu. Kemudian buka katup kontrol aliran tangki yang mengalirkan air dalam plum. Maka Y0. Y0 ini adalah tinggi air di depan pintu. Nanti akan dikasih tahu oleh Kak Madinya ya. Y0 ini adalah tinggi air di depan pintu dan pastikan dalam keadaan konstan, jangan berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah berarti debitnya belum konstan. Tunggu sampai dia konstan. Kemudian pada ketinggian Y0, maka ukur debitnya, catat debitnya berapa. Kemudian tanya kakaknya, Kak, gimana cara mengukur debitnya di sini? Bagaimana kita cara mengetahui debitnya di sini ya? Kemudian naikkan rubah tinggi pintunya dengan debit yang sama, kemudian kalian rubah bukaan pintu dari 20 mili menjadi 40 mili, kemudian menjadi 60 mili dan seterusnya. Kalian cek tinggi Y0, kemudian cek tinggi Y1. Nah, seperti yang disuruh di sini ya. Kemudian hitung YG dan hitung catat Q dan Y1. Nah, ini beberapa yang harus kalian perhatikan. YG itu bukaan pintu, Y0 itu ukuran. Ini sesuaikan dengan gambar ada di atas yang ini. Ini namanya pintu atau switch gate-nya, kemudian ini YG bukaan pintu, kemudian Y0 ini muka air di hulu, ya. Kemudian Y1 adalah hilir. Ini kalian catat, ada yang mengukur, ada yang mencatat. Kemudian Q-nya diketahui, debitnya sudah diketahui. Maka untuk menghitung V1 per 2G dan H itu nanti bisa dihitung berdasarkan rumus yang sudah diberikan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya sudah diberikan di atas ya. Rumusnya sudah diberikan di sini untuk hitung H0, H1, untuk menghitung Q, CB dan sebagainya ya. Seperti ini. Kemudian hitung CD, di sini diperintahkan untuk menghitung CD dan untuk setiap nilai Q. CD itu bisa dihitung berdasarkan rumus Q.
Rumus Q ini, Q tahu, B tahu, YG tahu, Y0 tahu, Y1, maka CD bisa dihitung. CD ini adalah koefisien debit ya. Nah, itu percobaan 1. Sebelum Ibu lanjut ke percobaan B, ada pertanyaan dulu? Sebelum Ibu nyerocos saja terus. Ada pertanyaan enggak? Semuanya diem ya. Usahakan pada saat mengukur itu pakai penggaris yang sama. Karena fitometer rusak, maka kalian mengukur berapa tinggi air itu yang sama. Jangan pakai penggaris yang berbeda, karena akan skalanya akan berbeda kalau kalian menggunakan alat yang berbeda. Ya. Bawa stopwatch untuk mengukur debit ya, pakai bisa. Hati-hati kan ada stopwatch. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan dengan percobaan B, yaitu loncatan air. Ya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan karakteristik loncat air pada aliran melalui sluice gate. Nah, tadi kalian kan sudah melakukan percobaan sluice gate ini, bahan A. Nah, di bawah di percobaan B, di belakangnya itu ditambahkan dengan yang namanya loncatan ya, namanya ada seperti penahan bendung, membendung air, akhirnya air di sini akan menaik seperti ini. Nah, teori dasarnya nanti Ibu akan berikan itu, kalau tidak salah kalian harus sudah punya buku hidrolik 2 ya. Buku hidrolik 2 itu nanti akan Ibu berikan informasi halamannya ya. Teori dasarnya bisa diambil dari buku, tidak hanya copy paste dari modul ini. Ini gambarnya juga bisa digambar kembali ya. Kemudian rumus-rumusnya dicek lagi dengan buku-buku yang ada, kemudian peralatannya hampir sama, kemudian cara kerjanya juga hampir sama. Kemudian hasil pengamatannya ada sedikit berbeda ya. Kemudian di sini menghitung profil air. Kalau bisa menggambarkan profil airnya. Oh, kalau Q-nya segini, buka amplitudo segini, profil airnya begini. Digambar profilnya ya. Kemudian ada kesimpulan, dari kesimpulannya nanti kalian dari hasil praktikum dan dari hasil pembahasan itu kalian akan peroleh kesimpulan. Silakan diikuti ya. Kemudian masuk ke percobaan C. Percobaan C adalah bendung ambang lebar atau broad crease wave. Tujuannya adalah mendemonstrasikan aliran melalui ambang lebar. Nah, biasanya untuk percobaan C ini ada di diplom yang satu lagi. Nanti kalian akan menemukan 2 buah plum. Percobaan A dan B itu diplom yang satu, percobaan C diplom yang kedua ya. Nah, teori dasarnya sudah ada di buku, silakan dikutip lagi. Ini juga sudah ada gambarnya, peralatannya hampir sama, cuman cara kerjanya yang berbeda ya. Persiapkan alat, kemudian yang aliran air, nah diukur dari sini. Aliran air secara pelan-pelan akan melimpah sedikit di atas ambang lebar. Jadi kalian simulasikan debit Q ya, debitnya itu kalau dari kecil kalian perhatikan panjang L-nya ini berapa, kemudian YC-nya itu berapa. Kemudian kalian naikkan debitnya, apakah hanya semakin meninggi, kemudian YU-nya seperti apa, kemudian H-nya berapa itu. Nanti akan kalau ditingkatkan debitnya, maka profil air ini akan berubah. Seperti apa perubahannya itu yang kalian gambar ya. Nah, itu langkah-langkahnya, kemudian hasil pengamatannya dan perhitungannya. Pertama diukur dulu Y0-nya berapa, YC-nya berapa, L-nya berapa. Jadi kalian akan dikasih tahu oleh teknisi mana yang diukur dan mana yang dihitung. Itu perhatikan ya. Kemudian hitung CD untuk setiap nilai Q, grafik hubungan Q, H, dan Q dengan CD, serta H dengan CD. Ini diikuti ya perintahnya.
Nah, itu percobaan A dan C, A sampai C. Di sini ada format tabulasi percobaan. Katakanlah percobaan A apa, tanggal percobaannya apa, kapan, siapa saja nama kelompoknya, nanti minta para dosen. Kemudian hasil percobaannya dan seterusnya. Ini untuk bahan asistensi, ya. Yang ini. Pencatatan untuk mencatat data kalian. Nanti laporannya baru seperti yang di atas. Begitu saja. Nah, karena kalian ada 6 kelompok berarti ya. Kalian bagi siapa yang bisa hari Senin dan siapa yang bisa hari Selasa. Silakan diatur waktunya. Biasanya satu kelompok itu menghabiskan sampai dengan 4 sampai 5 jam, setengah hari. Kalau bisa, misalnya kalian bisa datang pagi sampai siang. Kalau siang ya berarti sampai sore. Silakan diatur jadwalnya dengan Pak Madinya atau Kak Madinya ya, selaku teknisi, karena dia yang harus menunggui kalian praktikum. Kalian tidak boleh ditinggal nanti, kalau takutnya ada alat yang rusak. Itu. Dan maaf ya, tidak boleh mengambil barang yang ada di laboratorium. Biasanya tas kalian ditaruh di meja yang sudah disiapkan situ. Dan usahakan jangan membawa barang-barang yang berharga, ya. Ada pertanyaan adik-adik terkait dengan modul praktikum? Nah, misalnya kalau kalian tidak punya bayangan, untuk punya bayangan sedikit tentang gimana sih melakukan praktikum Frishgate ini, kalian bisa lihat di YouTube. Ya, cari di YouTube dulu supaya tidak terlalu kaget pada saat kalian masuk lab. Oh, kayak gini tuh cara kerjanya. Setidaknya supaya gitu ya. Ada banyak referensi praktikum laboratorium di YouTube. Silakan dicari ya. Gitu. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan adik-adik? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ilham. Itu kan praktikumnya tanggal 11 sampai 12 ya, Bu ya? 12 sampai 13 ya. 11. Itu ngabisin waktu 4 sampai 5 jam. Dan dibagi 6 kelompok. 6 kelompok, Bu ya? 6 kelompok jadinya. Pembagian waktunya itu gimana, Bu? Soalnya Senin tuh ada kelas dari pagi sampai jam 3. Terus Selasa, itulah maksudnya Ibu. jam 2. Selasa dari jam 11 sampai jam 2. Itulah maksudnya Ibu. Ya, Ilham, tolong dikoordinasikan waktunya, jadwalnya, waktu kalian sama waktunya Pak Made, teknisi. Misalnya yang tidak ada kuliah, misalnya kelompok berapa? Ataukah semua kalian bersamaan kuliahnya, satu kelas? Iya, Bu. Halo, bisa dengar suara? Bisa, Bu, tapi putus-putus. Halo, putus-putus. Untuk jadwal, tolong dikoordinasikan dengan teman-teman kalian masing-masing kelompok, bisanya jam berapa, biar kalian bisa gantian dengan Pak Made. Koordinasikan waktunya tadi. Kalau kalian kelompok untuk kelasnya Ibu dikasih waktu Senin dan Selasa. Untuk kelompok hari Rabu itu udah kelas lain yang pakai. Makanya sekarang dikoordinasikan mau waktunya seperti apa. Misalnya ada kuliah, kasih kelompok yang tidak ada kuliahnya dulu. Halo. Izin Bu, kita satu kelas barengan Bu. Jadi satu kelas barengan kuliahnya ya? Berarti hari Senin itu nggak bisa? Senin selesai kuliahnya jam 3, Bu. 3 lebih 10. Oke, kalau jam 3, Ilham, coba koordinasi sama Made ya, Kak Made, teknisinya. Apakah bisa dimulai jam 3? Kalau misalnya, karena praktikum ini cukup ngambil waktu ya, 4 sampai 5 jam. Kalau bisa cepat, paling cepat mungkin 3 jam ya, karena butuh waktu.
Kalau misalnya waktunya terbatas, maka pada saat bersamaan dua kelompok yang bekerja. Dua kelompok bekerja di plum A, dua kelompok bekerja di plum B. Bisa juga begitu. Sehingga kalian kan ada 6 kelompok. Atau misalnya biar cepat, 3 kelompok bekerja di plum A, 3 kelompok bekerja di plum B. Bisa juga gitu. Silakanlah diatur bagaimana caranya. Tadi saya baru Ilham, chat. apa bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Tadi saya baru chat Pak Made, baru ditanya aja ini dari kelasnya siapa gitu. Iya, Setelah itu bilang baru- dari kelasnya Ibu Dianiki. Sudah, Bu. Ya, nanti waktunya Ya, disesuaikan, Bu. Ya, silakan diatur waktunya ya. Untuk harinya itu Nanti harus Selasa, Senin atau Selasa, Bu ya? Senin atau Selasa, silakan diatur. Karena Ibu minta 2 hari. Kalau kelas yang lain malah 1 hari. Dan itu 2 kelompok berbarengan, Bu ya? Bisa juga. Untuk menghemat waktu 2 kelompok berbarengan bisa juga. Gitu ya Ilham. Sudah jelas ya, cuman jangan sampai ada yang tidak paham ya, harus ngerti. Ada lagi Ilham? Untuk Yang kelas lain ada ada pertanyaan. jadwalnya, Bu? Yang kelas lain itu hari Rabu sudah ada. Saya nggak tahu Kamisnya kelas yang mana ambil. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Kande. Untuk praktikum di kelas mekanika fluida ini dibagi menjadi 6 kelompok seperti itu, Bu ya. Sebenarnya kan dibagi 3 kelompok. Cuman 3 kelompok itu kan kebesaran. Jadi yang satu kelompok dibagi lagi 2. Makanya jadi 6 kelompok. Tapi nanti pada saat melakukan praktikum bisa 2 kelompok itu bekerja bersamaan gitu. Jadi untuk di sini mahasiswanya itu kan sekitar 24 orang. Jadi untuk satu kelompok 3 orang seperti itu, Bu. Karena kan 24 dibagi 6 jadinya. Oh, ini bukan yang 40 ya, maaf. Ini totalnya 24 ya, Dik ya? Mahasiswanya. Sekitar 24, Bu. Tidak mencapai 40. Kalau 24, oke. 24 dibagi 3 berarti kan sekitar 8 orang ya? Ya, sekitar segitu. Oke, ya. Nanti Kak Madinya tolong ditanya nama kelompoknya. Kak Madinya tolong nama kelompoknya. Gitu ya. Atau nanti Ibu share, coba Ibu cek dulu. Ibu akan share nama kelompoknya sebentar. Sebentar. Ibu lupa dengan grup TPP. TPP yang Ibu bagi 3, kemudian dibagi menjadi, TPP yang dibagi 3, kemudian dibagi 6. Sebentar, lab hidro. Oke, ini namanya. Ibu forward ke grup ya, mekanika fluida. Oke. Di sana coba cek nama kelompoknya ya. Sudah Ibu forward ke grup ya. Kemudian, benar Kadek, kalian di 24 dibagi 3 berarti 88 orang. Nggak usah dibagi lagi 8 itu. Izin bertanya, Bu. Jadi untuk kelompoknya itu sudah ditentukan seperti itu ya, Bu ya? Sudah, Kak, coba Ibu lihat di Excel yang Ibu kirim tadi. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Ada
lagi pertanyaan adik-adik? Ya, Bu. Iya, silakan. Apakah ada mahasiswa perlu membawa alat tambahan atau sudah semua disediakan oleh lab? Tambahan yang kalian bawa itu stopwatch, ya. Stopwatch kan bisa lewat HP. Kemudian penggaris. Kemudian kalau ada spidol atau pulpen untuk menandai, oh di sini ditandai airnya, muka airnya, kemudian kalian ukur seperti itu. Baik, Bu. Ada lagi? Ilham, tolong di absen kuliah hari ini ya. Pertemuan yang ke-9 berarti ya? Apa ke-8? Untuk materinya apa, Bu ya? Diskusi tentang ini, modul praktikum. Itu absen di Google Form udah. Ya, absen di Google Form. Ya, modul praktikum. Pembahasan. Membahas modul praktikum gitu aja. Ada lagi adik-adik? Harapannya Ibu sih share modul itu duluan, kali baca. Setelah kalian baca, ada yang nggak ngerti, baru kita bahas. Kalau misalnya sekarang baru kalian bahas, artinya kalian perhatikan, kan sulit dapat, mau bertanya itu agak sulit jadinya. Nah, untuk materi setelah praktikum, setelah Rabu depan berarti ya, Rabu depan kita sudah mulai dengan buku hidrolika yang kedua. Ya, buku hidrolika yang kedua, kita mulai mempelajari masalah aliran melalui sistem pipa. Aliran melalui sistem pipaan. Saluran terbuka kan sudah. Aliran melalui pipa di buku hidrolika 2 ya. Ada lagi adik-adik? Kalau tidak, kiri ya. Ya, silakan Kadek. Untuk percobaan yang pertama tuh kesalahan yang mungkin paling fatal tuh di pas apa ya Bu ya? Maksudnya kayak mungkin para cutting tuh pas waktu praktikum kesalahan yang paling sering terjadi tuh di pas bagian mana gitu seperti itu. Salah ngukur. Contoh misalnya, si A ngukur dengan garis A, si B ngukur dengan penggaris B. Kadang-kadang skalanya itu nggak sama. Apa namanya itu? Ukurannya itu nggak sama, sehingga salah ngukur. Akibatnya kalau salah ngukur, maka salah perhitungannya. Kalau salah perhitungannya, maka geraknya akan salah. Gitu. Jadi Kemudian setiap percobaan usahakan dilakukan 3 kali untuk mengetahui konsistensinya. Misalnya percobaan 1, misal percobaan A itu yang 1 misalnya 1 kali debit, itu dilakukan 3 kali. Kalau sudah sama berarti nanti ambil rata-ratanya. baik Bu. Jadi antara kelompok yang satu dengan yang lainnya tuh harus sama jenis penggarisnya seperti itu Bu. Biar skalanya sama. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain bisa beda penggarisnya, tapi dia konsisten. Sampai selesai grup itu memakai penggaris yang sama gitu loh. Oh di satu grup itu ya Bu ya? Iya Bu. Terima kasih. Masa kurang jelas penjelasannya Ibu? Satu grup pakai satu penggaris yang sama ngukurnya. Jelas ya? Ilham bisa jelas nggak penjelasannya Ibu? Bisa, Bu. Nanti kan Nanti kalau misalnya
diarahin nanti sama Kak Madenya. Misalnya kelompok yang satu dengan kelompok yang lain boleh Bu pakai penggaris berbeda, boleh. Asal satu kelompok itu terus pakai penggaris yang sama. Jangan dirubah-rubah penggarisnya. Nanti bisa salah ukur, salah ngitung jadinya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Dan nanti pada saat asistensi, Ibu akan bertanya ke setiap anak. Usahakan setiap anak paham apa yang dikerjakan selama praktikum. Jadi yang ukur tidak tahu hanya mengukur saja, tapi dia harus tahu dari mana dapat ukuran ini, dari mana caranya, bagaimana menghitung ini, harus tahu. Nah, penilaian praktikum itu Ibu ambil dari saat asistensi, gitu. Jelas? Jelas, Bu. Bu, untuk Ada lagi? untuk Rabu ini perkuliahannya offline nggak? Iya, Ibu offline nanti. Setelah itu baru praktikum nggak? Bukan. Oh bukan, Senin depan nggak? Kamu praktikum kan tanggal 11-12, kan hari Seninnya. Iya Bu. Iya. Rebunya kan kita ada mata kuliah. Iya Bu. Sudah. Ya, oke. Ada lagi? Untuk ruangannya di mana Bu? Untuk ruangannya pada hari Rebu, itu nanti di Bukit ya. Nanti Ibu update lagi ruangannya di mana, nanti Ibu update lagi informasinya ya. Kalian hari itu ada kuliah nggak setelah mekanika hidrolika? Fluida dan hidrolika. Ada kuliah nggak lagi? Ada, Bu. Di Bukit? Ya, Bu, di Bukit Fisika Dasar 2. Ya, makanya Ibu lakukan di Bukit. Kalau Ibu taruh di Denpasar, kalian ada kuliah ke Bukit kan? Kasihan bolak-balik. Berarti Rebu pagi di Bukit ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Ada lagi Kadek? Dari saya belum, sudah itu aja. Sudah. Yang lain? Kalau sudah cukup Ibu akhiri sampai di sini ya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam.